Bagaimana jika dia tidak bisa menjawab panggilanku karena dia dalam masalah? Sristi, lakukan satu hal. Ikuti dia. Kemanapun juga. Cari tahu kemana dia pergi. Jika dia pergi ke kamar Monisa, maka itu sudah jelas. Keduanya akan tamat, begitu kan? Ayo, hajar mereka. Ayo. Katakan padaku, Samir. Kau sudah menuduhku berselingkuh dengan Sristi. Tapi aku merasa ada sesuatu yang sedang terjadi di antara kalian. Apa? Apa? Apa yang sedang kau lakukan? Itu terlihat dari bahasa tubuhmu. Kau memiliki hubungan. Apa yang terjadi? Ayo beritahu aku. Aku pernah lihat kalian membuat gerakan yang aneh. Aku sudah melihatnya. Sristi, apa terjadi sesuatu? Sudah pejamkan matamu. Jadi itu alasanmu merasa cemburu padaku? Tidak. Itu tidak benar. Kami berdua. Kalian berdua apa? Semakin kau menyangkalnya, semakin jelas jadinya. Masyarakat akan curiga. Apa maksudmu? Beritahu aku. Bukankah kalian berdua melanjutkannya? Apa yang sedang terjadi? Kau tahu apa artinya ketika seseorang diam? Artinya seseorang mengakuinya. Itu berarti kau mengakui bahwa ada sesuatu sedang terjadi. Risap ini curang. Iya, dia benar. Tentu saja ini curang, Risap. Bagaimana bisa curang? Katakan padanya. Ya, katakan. Kalau kami bilang kami tidak ada hubungan, kau bilang kami bohong. Oke. Dan jika kami tetap diam, kau akan mengatakan kami menyembunyikan kebenaran. Itu artinya kau ingin kami menjawab iya. Kalau begitu, kenapa kau tidak meyakinkan aku? Hubungan kalian ini seperti apa? Iya. Kami berbagi hubungan. Nah, lihat kan? Bukankah kau dan Kaprita juga berbagi hubungan? Milik kita persis sama, kan? Kau dengar? Hubungan. Apakah menurutmu Prita dan aku terlihat terlibat asmara? Sungguh? Bagaimana kami bisa tahu? Iya. Katakan pada kami, apa kau terlibat asmara dengan Kaprita? Beritahu kami, Risap. Cuma teman, Sristi. Kami hanya teman baik saja, cuma itu. Tepat Teman sekali, baik. Risap. Kami hanya berteman baik. Iya. Ya, seperti Kami itulah. teman baik. Oke, jika hubungan kalian sangat membosankan, keluarlah dan bekerja. Keluar dan bekerja, aku akan di sini mengawasi Prithvi. Oke. Ya sudah sana. Sudah aku bilang pergi, jangan tersenyum, Sristi. Iya, aku pergi, Risap. Teman baik. Nyonya, ponselnya tertinggal di atas meja. Terima kasih. Nona Lutra senang kau ada di sini. Begini, Nyonya Lutra membutuhkan anggota keluarganya saat ini. Dengar, aku tidak membutuhkan siapapun. Aku bugar dan baik-baik saja. Minggir, permisi. Aku mau lewat. Nanti aku kembali. Hei, kamu kemana? Beritahu aku, apa kepalamu masih terasa pusing? Sudah merasa lebih baik? Bagus. Wah, syukurlah Bibi Karina datang. Dia akan menangani semuanya sekarang. Iya. Tidak masalah. Samir, tolong ambilkan air. Aku merasa haus. Bawakan aku sebotol minuman dingin. Baik, aku akan ambil. Aku rasa semuanya sudah terkendali. Aku akan pergi dan menggunakan kamar kecil. Bibi Karina, apa isi amplop ini? Ini adalah laporan Sherlyn. Kurir mengantarnya ke sini. Sebenarnya semua orang tahu bahwa kami mencintai menantu perempuan kami. Permisi. Halo? Apa? Ya Tuhan. Ya. Baik, aku akan segera ke sana. Kenapa teleponnya tidak bisa dihubungi? Aku akan memberitahunya bahwa aku ada di kamar Rishabh melalui pesan. Dan dia akan datang ke sini setelah melihat pesannya. Selesai.
Kau sudah tahu kan kalau... Ritika, permisi. Terima kasih. Semuanya baik-baik saja? Ya, Waktu yang baik untuk pertunangan akan dimulai. Pertunangan akan dilangsungkan. Tapi aku tidak melihat Karan dan Monisa dimanapun. Kuharap gadis itu tidak melarikan diri. kami tidak seberuntung itu. Apa? Apa katamu? Tidak apa-apa. Aku tidak mengatakan apapun. Dia tidak ada di sini. Hah, aku yakin dia ada di kamar Risap, kan? Itu bagus. Artinya pertunangan pasti akan dilakukan. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Itu juga berarti aku harus makan malam di sini. Ini adalah rumah bos tunanganku. Kau pasti akan merasa tidak enak kan jika kami pergi tanpa makan. Benar? Tunggu sebentar. Permisi. Tentu. Sampai jumpa. Terima kasih Tuhan. Aku jadi tahu di mana wanita serakah dan calon menantu itu berada. Aku harus cepat sebelum 15 menit berakhir. Omong-omong, kenapa sikapmu berubah seperti ini? Kau lihat, para tetua kita mengatakan bahwa jika kau ingin menghindari pertengkaran yang tidak perlu, kau harus diam. Hah? Kenapa kau mengikuti instruksi mereka? Jika kau tidak mengikuti instruksi mereka, bagaimana kau bisa menyelamatkan diri dari masalah? Terserah. Dengarkan aku. Aku mengerti. Kenapa kau menentang Prithvi dan kenapa kau sangat membencinya? Itu karena dia telah melakukan beberapa kesalahan di masa lalu. Sungguh? Tidak buruk, Prita Aurora. Kau sangat mengkhawatirkan dia. Apapun itu, aku menganggap persahabatan kami jauh lebih penting daripada berhubungan dengannya. Tapi bukan berarti kau mengabaikan fakta bahwa aku akan menikah dengan Prithvi. Tapi jika kau menuduh dia berselingkuh dengan Sherlyn di depanku, aku tidak suka. Itu seperti... Oh tidak. Ada apa? Kita ada di jalan yang salah ya? Aku rasa kita tersesat. Lihat papan di pinggir jalan. Lihatlah ke sana. Kau akan melihatnya. Aku melihat papan di sana. Nama jalan seharusnya tertulis di atasnya. Lihat keluar jendela. Coba kau lihat ke arah sana, Prita. Ah tidak, kenapa aku perlu melihat keluar jendela? Kau salah, kita tidak tersesat. Kau jangan khawatir, kita sudah berada di jalan yang benar. Faktanya, kita akan sampai di rumah sebentar lagi. Aku tahu, kau akan membuatku bosan sampai mati dengan memberikan pujian untuk Prithvi. Kau bisa sepuasnya puji dia sekarang, Prita. Dengar, Karan, Prithvi tidak seburuk itu. Ibu memilih dia untukku. Dia pasti melakukan itu setelah mempertimbangkannya. Seorang ibu tidak pernah membuat keputusan yang salah. Aku yakin dia akan bertemu dengannya. Dan itu artinya dialah dalang yang selama ini kita cari. Ada masalah apa? Kemana saja kau? Aku dapat masalah. Aku mengemudi dengan sangat cepat. Sudah diam. Seluruh keluarganya sudah menghinaku. Kau tahu apa yang dilakukan Samir padaku? Dia menyerangku di depan semua orang di pesta itu. Dan melihat kenyataan ini, bagaimana setelah menikah nanti? Dia pasti akan membunuh dan menguburku di ruang rahasia dan tidak seorang pun yang tahu. Aku tidak mau menikah. Minggir. Tunggu sebentar. Kau harus menikah. Dan kita sudah membuat kesepakatan. Maksudku, aku memintamu. Kumohon. Aku butuh bantuanmu. Kau harus bantu aku. Kumohon. Hidupku dipertaruhkan dan kau bicara seperti ini? Minggir. Hei.
sudah tahu kalau kau itu anak buah dari seseorang. Dan hari ini aku tahu dia bekerja untukmu. Luar biasa. Tidak. Adik ipar, kau salah paham. Akan kujelaskan semuanya. Tidak usah kau jelaskan. Semuanya sudah terekam di kamera itu. Aku tidak melakukan apapun. Dia menyuruhku menjebak Karen untuk kasus pelecehan. Aku tidak melakukan apapun. Aku tidak bersalah. Aku mengatakan yang sebenarnya. Dia menyuruhku melakukan semuanya ini. Aku tidak bersalah. Iya benar, Dasar penipu, permainan sudah selesai. Kau sudah terlalu lama berpura-pura. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku harus melarikan diri. Kalau tidak, keluarga Lutra tidak akan membiarkanku. Polisi akan mengajarku. Bagus. Pergilah dari sini. Lari sekarang juga. Ayo lari. Risap! Cepat ke sini! Lepaskan! Kau mau kemana, ha? Lepas! Kau mau kemana? Hah? Ada apa ini? Kenapa kau mendorong Sristi? Prita, aku tidak melakukan apa-apa. Dia membuatku terjatuh dan dia tidak mau melepaskan kakiku. Oh, halo. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kak, biar ku jelaskan. Aku sengaja memukul Monisa karena aku tahu itu akan membuatnya marah. Dan dia akan memanggil Dalang yang memaksanya melakukan ini. Dan ternyata aku benar. Kak, dia menelpon Dalangnya. Dia mengancamnya bahwa jika dia tidak datang ke sini dalam 15 menit, dia akan membatalkan pertunangannya. Dan tebak, siapa yang memasuki rumah setelah 15 menit? Prithvi ternyata. Aku mengikutinya dan berakhir di ruangan ini. Dan aku sangat terkejut melihat dia adalah dalang dari apa yang dia lakukan. Dia yang menyuruhnya melakukan semua ini. Dia menjebak Karan dalam tuduhan pelecehan yang dibuatnya karena dia membenci Karan. Dan dia sengaja melakukannya, Kak. Aku tidak percaya ini. Itu berarti kaulah orangnya yang berani menghancurkan keluarga Lutra. Berani sekali kau. Ternyata kau. Prita, aku mohon tenanglah. Dengar Prita, kau akan menjadi istriku. Terlepas dari bagaimana aku ini adalah milikmu. Kau harus mendukungku. Sudah diamlah. Apa maksudmu aku akan jadi istrimu? Karena aku tidak akan pernah menikah denganmu. Kau hanya pantas mendapatkan ini. Jika kau tidak bisa menjadi milikku, kau juga tidak bisa menjadi milik orang lain. Pergi dan mati saja kau. Adik iparku tersayang. Kenapa kau mengikuti aku, ha? Ayo, jawab aku. Bukankah kau pergi ke kamar Monisa, tapi dalam 15 menit? Oke. Itulah alasan dia mengikutiku. Tidak, Sristi. Aku sedang mencarinya. Aku sedang mencari Prita. Ngomong-ngomong, kenapa tadi kau menyebut nama Monisa? Lupakanlah. Beritahu aku di mana Prita berada sekarang. Geledah aku. Maksudku dia pasti ada di suatu tempat di pesta itu. Bukankah kau pergi ke kamar Monisa, tapi dalam 15 menit? Kalau kau tidak datang dalam 15 menit, kau tahu apa yang bisa kulakukan? Aku akan mundur dari pertunangan ini. 15 menit. 15 menit. Keduanya sama-sama mengatakan 15 menit. Apa hubungannya dari semua ini? Kenapa Samir belum kembali membawa minuman dinginnya? Dia sangat lambat. Apa yang terjadi di sini? Ya Tuhan, di mana Bibi Karina? Monisa sendirian di kamar. Oh Tuhan, tidak.
Aku rasa aku harus meninggalkan ruangan ini sebelum orang lain datang. Bibi Karina, apa isi amplop ini? Ini laporannya Sherlyn. Petugas kurir mengantarkannya ke sini. Aku penasaran apa isi laporannya. Akan kulihat. Semoga saja tidak terjadi apa-apa. Bibi Karina, kenapa kau keluar dari kamarku? Kaki ibu tadi terkilir. Ibu akan menemuinya sekarang. Monisa sendirian di kamar. Coba kau lihat sana. Aku akan ke sana. Temuilah nenek Bibi. Dia pasti melihatku keluar dari kamar. Itu sebabnya dia datang ke sini. Dia sangat pintar. Ibu. Sherlyn tidak datang ke pesta, tapi laporan medisnya di sini. Apa isinya ya? Syukurlah kau... Maksudku, syukurlah kau ada di sini. Aku senang melihatmu baik-baik saja. Bagaimana perasaanmu sekarang? Kau baik-baik saja kan? Ya Tuhan, aku meninggalkan laporannya di kamar. Bagaimana perasaanmu sekarang? Aku baik. Kau baik-baik saja? Iya, aku mau turun sekarang. Tidak. Kau harus tetap di sini. Maksudku, kau jangan kemana-mana. Kau harus istirahat di sini. Kenapa kau bangun? Ayo berbaringlah. Dokter mengatakan demikian. Aku pergi ke dokter hanya untukmu. Tapi kau pergi untuk mengambil obat? Iya, lalu aku pikir itu bisa jadi cedera serius. Jadi aku pergi ke dokter. Dokter akan segera datang. Jadi tunggu saja, dia akan datang. Nah, sekarang kau ikut denganku. Ayo, ayo sini, duduklah di sini ya. Duduk di sini. Kau ingin itu? Iya. Iya, ini aku ambil. Permisi, maaf, ini milikku. Oh iya. Aku akan baca dulu. Apa isi laporan Sherlyn ya? Dan laporan tentang apa? Nyonya mau kemana? Kenapa kau ganti pakaian? Kau kan belum boleh pulang. Aku harus pergi. Kau tidak bisa menghentikan aku. Tidak, kau tidak boleh pergi kemana-mana. Kenapa tidak bisa? Kenapa? Kau belum sehat. Aku baik-baik saja. Jangan hentikan aku. Aku bisa mengurus diriku. Kau bisa mengurus dirimu sendiri, tapi tidak akan dengan anakmu. Bagaimana kau tahu aku hamil? Maksudku, aku tidak hamil. Sungguh. Nyonya, kenapa kau berbohong? Kau hamil. Laporanmu positif. Laporan? Kau melakukan tes padaku tanpa seizinku. Berani sekali kau. Dokter Prita Aurora memintaku melakukannya. Prita? Iya. Dia bersikeras untuk melakukan tes. Dia lihat laporannya? Iya, benar. Tolong tunjukkan laporannya. Tidak, aku tidak bisa menunjukkannya. Kenapa aku tidak bisa tunjukkan padaku? Berikan padaku. Karena laporan itu sudah dikirim ke kediaman Lutra. Nyonya, berhenti. Kau mau pergi kemana? Hei, dari mana kalian? Apa kalian tahu? Monisa hilang. Apa? Maksudku, dia luar biasa dalam arti yang negatif. Menanganinya seperti kita mengeluarkan darah dari dalam batu. Sekarang ini, kita seluruh keluarga punya pekerjaan penting. Jadi semuanya harus waspada. Lalu bagaimana dengan rencana yang dibuat Risab dan Sristi untuk menangkapnya? Aku tidak tahu. Mereka sedang mengerjakannya, tapi dia menyulitkan kami. Aku mencoba membuatnya tetap di kamar, jadi dia tidak bisa pergi kemana-mana. Semua orang membicarakan Monisha, tapi mereka masih belum sadar kalau Sherlyn adalah masalah terbesar. Laporannya telah diterima oleh seorang wanita. Hanya Tuhan yang tahu siapa orang itu. Apa kau menerima paket? Tidak. Paket yang mana? Karan, apakah kau memesan sesuatu? Sebenarnya... Permisi, aku punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Waktu bertunangan semakin dekat. Ya Tuhan, tolong bantu kami mendapatkan beberapa bukti. Jika kami tidak mendapatkan bukti apapun,
Dan Karan harus bertunangan dengan Monisa. Tidak ada satupun dari kami yang menginginkan ini. Apa yang harus dilakukan, aku tidak tahu. Laporan Sherlyn. Aku ingin tahu apa yang tertulis di dalamnya. Ada apa denganmu, Samir? Kenapa kau tidak bisa? Kau perhatikan langkahmu. Maaf, Bibi, aku tersandung karpet. Maaf. Laporannya mana? Laporannya Sherlyn. Kemana perginya? Jika aku mendapatkan ponselnya, aku akan tahu siapa yang terakhir kali dia telepon. Dia pasti dalangnya. Sial. Aku pikir Monisa aman, tapi dia terjebak lagi. Aku harus segera memberitahu Monisa bahwa ada kamera yang dipasang di ruangan tempat dia berada. Dia sedang diawasi. Semua orang mengawasinya. Ini situasi yang berbahaya. Aku harus memberitahunya. Kau belum minum air sedikit pun. Nanti kau dehidrasi. Kau harus minum air. Ayo. Tapi aku tidak mau. Aku tahu kau tidak mau, tapi kau harus minum ya. Minumlah air ini, ayo. Serius, aku tidak mau. Tapi sebaiknya kau minumlah air putih sedikit. Kau lemah. Tidak, aku tidak Ayo, mau. minumlah. Ayo. Apa yang kau lakukan? Maaf, aku tidak melakukan apapun. Kau tidak bisa menahannya. Tanganmu menggigil karena kau lemas. Tanganmu yang menggigil dan kau menumpahkan airnya. Kau lihat sendiri kan? Kau menegurku. Itu sebabnya aku bilang kau tidak sadar. Kau harus istirahat. Ayo cepat sana. Semuanya basah. Pergilah ke kamar kecil sana. Ayo cepat sana. Ada pengering di sana. Selalu ada masalah jaringan di rumah sakit jiwa ini. Ini benar-benar sangat menyebalkan. Aku akan mencari tahu siapa yang terakhir kali dia telepon. Aku mendapatkan jaringannya. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kata sandi, bagus. Pengacau. Dia mengancam aku bahwa dia akan mundur jika aku tidak sampai di sini dalam 15 menit. Sekarang dia tidak menerima panggilan teleponku. Angkat teleponnya. Ayo angkat, kumohon, kumohon, kumohon. Rishabh, jangan jawab panggilannya. Aku segera ke situ. Dia, kau itu terlalu banyak bicara, Sristi. Coba kau kendalikan dirimu. Kau itu terus saja mengoceh tanpa berpikir, Sristi. Aku membuat kesalahan, maafkan aku. Aku minta maaf. Aku tahu, aku seharusnya tidak memberitahunya, tapi aku melakukannya. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Ku beri solusi yang mudah. Kau harus lebih sedikit bicara dan menjaga pikiran tetap tenang. Lakukan meditasi dan yoga, kau membutuhkannya. Kau menegur aku karena kesalahan kecil. Aku akan mengingat hal ini, Samir. Jangan coba membenarkan kesalahanmu. Aku ini manusia, dan berbuat salah adalah manusiawi. Apa kau tidak pernah seorang berbuat manusia? salah? Kau yakin? Ya Tuhan, itu berarti Sristi dan Samir lebih dekat dengannya. Aku hanya bisa berbicara dengan Monisa setelah mereka pergi dari sini. Kenapa aku tidak bisa buka pintu? Prithvi pasti akan curiga. Sekalipun dia akan menemui Monisa, dia tidak akan pergi sekarang. Dengar, Binpol, kau itu sudah merusak semua rencana kita. Jadi, berarti kecurigaanku itu benar. Sristi telah mengikutiku dari tadi. Siapapun kau yang ada di sana, ayo cepat, buka mulutmu. Monisa bisa keluar kapan saja. Kenapa aku tidak bisa buka pintu? Apa dikunci dari luar? Apa Rishabh sengaja mengunciku? Rishabh, buka pintunya! Tolong buka pintunya! Buka pintunya, Rishabh! Sial, Monisa terkunci di kamar kecil.
Berarti ponselnya ada di tangan salah satu keluarga Lutra. Ada pada Risap Lutra. Pintunya dikunci dari luar. Tolong buka pintunya. Dia memutuskan panggilannya. Risha, buka pintunya. Aku akan menghapus nomornya. Risha, tolong buka pintunya. Risha. Kenapa kau berteriak? Kenapa kau mengunci pintu dari dalam? Tidak dikunci dari dalam, tapi... Mana ponselku? Bagaimana aku tahu ponselmu di mana? Kau bertanya padaku seolah-olah aku yang memegang ponselmu. Nah, itu ponselmu. Bagaimana? Tuan, bagaimana pembayarannya? 8 jenis buah masing-masing 10 kilo. 10 kilo buah kering, 50 kilo bawang bombay. Tolong Tuan, hitung berapa? Tolong kertasnya. Tapi aku tidak punya, Tuan. Apa menurutmu aku yang harus menghitung semuanya? Kertas. Kau punya kertas? Tidak, Tuan. Kertas. Itu kertas. Berapa? 8 jenis buah-buahan 10 kilo, 10 kilo buah kering, 50 kilo bawang bombay. Apalagi? Bagaimana mungkin kau tidak mengingatnya? Apakah aku yang harus menghitungnya kembali? Bagaimana dengan tanggung jawabmu? Lalu kepada siapa lagi aku harus menagih, Tuan? Nyonya Lutra memintaku menemui Anda. Oh, seharusnya kau memberitahunya lebih awal. Ya sudah, ayo kita lakukan di ruang kerja saja. Baik, Tuan. Semua orang di keluarga ini telah membuatku gila. Dan mereka semua terus memata-mataiku. Dan mereka terus mengincar hidupku. Terutama kakak beradik yang gila itu. Pemain kriket bodoh. Dan juga saudaranya yang tidak berguna itu. Bahkan Risap mulai membuatku jengkel belakangan ini. Saat aku menelpon Monisa, dia tidak menerimanya. Risap yang menerimanya. Dia sangat penasaran. Tapi aku berharap. Kuharap dia tidak melihat namaku di ponsel Monisa. Monisa menyimpan nomorku dengan nama apa ya? Dan apapun itu, satu hal yang pasti, Risap sama sekali tidak tahu apa-apa. Bahwa aku ada hubungan dengan Monisa. Jika dia sampai mengetahui hal ini, dia pasti sudah membuat keributan sekarang ini. Dia adalah pengusaha yang tidak berguna. Ini Sherlyn. Sayang, aku sangat mencintaimu, sayang. Iya, aku juga. Sayang, aku tidak bisa bicara denganmu sekarang karena aku terjebak di rumah gila ini di kediaman Lutra. Oke, jika aku terus bicara denganmu, aku pasti akan... Polisi pasti akan menangkapku. Kamu mengerti? Tapi dengarkan aku dulu. Jangan tutup teleponku ya. Aku tahu kau sedang tidak sehat. Namun setelah bicara denganmu, aku yakin sekali bahwa kau sehat. Aku tidak bisa bicara denganmu sekarang. Aku telepon kau nanti, dan aku akan menceritakan segalanya tentang... Tolong, sebentar. Tolong dengarkan aku. Aku perlu bicara denganmu. Aku tidak bisa bicara sekarang. Ada masalah besar di kediaman Lutra. Aku ini terjebak, Sherlyn. Dengar. Aku telepon kau nanti. Tolong jangan telepon dulu. Sampai jumpa. Prithvi. Ya Tuhan. Aku harus pergi ke kediaman Lutra. Aku harap tidak ada yang melihat laporan itu. Aku akan ke sana. Aku akan mencari laporannya. Ya Tuhan, Pak supir, apa bisa lebih cepat? Aku dalam masalah besar. Aku perlu cepat sampai tujuan. Ada apa, Nyonya? Tidak ada apa-apa, tapi cepatlah. Iya. Oh ya Tuhan, aku ingin tahu siapa yang menerima laporan itu. Berapa banyak yang kau sajikan? Untuk makanan 20 porsi. Tapi orang-orang belum mulai makan, Tuan. Maksudku mereka baru saja akan memulai. Jadi begitu? Kau menyajikan makanan untuk 200 orang. Dan bagaimana dengan makanan penutup? Maksudku hidangan manis. Berapa harganya? Kami sediakan kue, es krim, cupcake. Jangan beritahu aku menunya. Katakan padaku berapa biaya. Bagaimana aku bisa memberitahumu, Tuan? Beri saja uang tambahan karena makanannya tidak cukup. Jadi aku perlu membeli bahan makanan, Tuan. Ini dia. Akan kita hitung nanti. Pergilah. Apa yang harus kulakukan dengan ini? Aku akan menggunakannya nanti.
semuanya jadi berantakan. Kenapa kau mengunciku dari luar? Kapan? Hah? Sekarang? Sudah aku bilang aku tidak menguncimu, Monisa. Kenapa kau berbohong? Aku juga tahu tadi kau sengaja menumpahkan airnya. Kau Kenapa? benar-benar berpikir begitu, Monisa? Kapan aku melakukan itu? Kenapa aku menumpahkan air padamu? Iya, kita berdua tahu kenapa kau melakukan hal itu. Iya, aku tidak ingin membicarakannya. Ini tidak adil. Bagaimana mungkin? Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Dengarkan aku. Kau pasti tidak sengaja mengunci dirimu di kamar kecil itu. Bahkan jika kau tidak sengaja terkunci di dalam, bukankah aku datang untuk membantumu membukanya? Kau seharusnya berterima kasih padaku, tapi kau malah menyalahkan aku atas semua ini. Apakah menurutmu aku bisa mengunci seseorang di kamar kecil? Bisakah aku melakukan itu? Sebelumnya, aku yakin kau tidak bisa melakukan hal seperti itu. Tapi aku salah. Oh, bukan itu saja. Kau bahkan melakukan ini, kan? Apa yang kau lakukan? Kau menghapus panggilan terakhir di ponselku. Panggilan dari siapa itu? Kenapa kau bertanya padaku? Bagaimana aku mengetahui hal itu? Monisa, itu ponselmu. Kau memegangnya. Seharusnya kau tahu siapa yang menelpon. Apakah ada yang menelponmu? Aku bahkan tidak mendengar nada deringnya. Kau tidak dengar nada deringnya. Aku saja yang di kamar mandi bisa dengar. Kau salah. Kau pasti hanya membayangkannya. Oh, benarkah? Saat aku memintamu untuk tidak menjawab panggilannya dan membiarkan aku menjawabnya, kenapa kau tidak memberitahuku? Aku tidak menerima panggilan apapun. Apakah kau meminta aku untuk tidak menjawab panggilan itu? Aku tidak mendengarnya. Ya Tuhan, kau keterlaluan ya. Aku keterlaluan. Sudah waktunya untuk pertunangan. Ayo ke sana. Dengar ya, jangan macam-macam padaku. Dia bersikap tidak sopan. Aku sudah mendapatkan ponselnya, tapi aku tidak bisa mendapatkan nomornya. Kurang ajar. Semua ini sungguhlah sulit. Apa yang telah mereka lakukan kepadaku? Samir dan Sristi. Keduanya berada di dekat orang itu. Itu berarti mereka pasti melihatnya. Karan, berpikirlah lebih keras. Itu keluargamu. Kau lebih tahu. Aku perlu memikirkan hal ini. Ini keluargaku. Siapa wanita yang menerima surat-surat itu? Dia bahkan meneriaki kurirnya. Nona Lutra. Permisi, maksudmu apa? Apa menurutmu bibiku meneriaki orang? Maksudmu apa dia itu? Diam. Aku tidak punya waktu luang. Ayo pergi dan tanyakan padanya. Karena kau keras kepala, aku akan bertanya. Bibi, apa kau terima laporan? Laporannya? Biar ku jelaskan semuanya. Staf rumah sakit telah mengirimkan laporan medis Sherlyn. Apa kau menerimanya? Bagaimana kau tahu kalau laporan Sherlyn akan dikirim ke sini? Bibi, seperti yang kalian sudah tahu, Sherlyn dirawat di rumah sakit karena mengalami kecelakaan. Jadi kami mengkhawatirkannya. Kami menyelesaikan pemeriksaannya. Itu sebabnya kami menunggu laporannya. Iya. Oh, begitu ya. Aku cukup khawatir ketika mendapat laporan itu. Tolong berikan laporannya. Maksudku, kau menerimanya di mana laporannya? Aku tidak tahu. Aku belum membukanya. Kau tidak menemukannya? Bibi, laporannya sangat penting. Aku tidak tahu ada di mana. Aku menjatuhkannya di suatu tempat. Aku sudah mencarinya, tapi aku tidak bisa menemukannya. Laporan apa? Laporan mana yang kau bicarakan? Mahes, laporan medis Sherlyn dikirim ke sini. Aku menerimanya dari kurir. Tapi aku menjatuhkannya di suatu tempat. Aku sudah mencarinya kemana-mana. Bibi, bagaimana Bibi bisa begitu ceroboh? Maksudnya Bibi seharusnya berhati-hati. Laporan itu penting. Kalau kita tidak menemukan laporannya, maka akan terjadi masalah besar. Masalah? Masalah? Maksudnya, kami tidak akan mengetahui apakah Sherlyn baik-baik saja atau apakah dia memerlukan perawatan apapun. Lupakan saja. Sepertinya kita perlu menemukan laporannya. Kenapa kau jadi berlebihan? Apa ini laporannya? Ayah, ini laporan penting. Kita perlu menemukannya. Ini penting. Di mana? Di mana kau menjatuhkannya? Mahes, aku menjatuhkannya di sini. Di sini? Iya. Tadi aku sudah periksa, tapi aku tidak menemukannya. Ayo cari di sini. Di mana? Sudah waktunya untuk pertunangan.
Karan ada di sini kan? Tolong panggilkan pengantin wanita. Kita mulai upacara pertunangannya. Kita tidak bisa melakukan itu. Maksudku begini Tuan, kita tidak akan memulai pertunangannya. Dan sebenarnya Monisa sedang tidak sehat. Itulah sebabnya. Aduh! Itu pengantin wanitanya. Mari kita mulai upacaranya. Bibi Karina, kau melihat Samir dan Sristi? Tidak, aku tidak lihat mereka. Risap, bukankah aku sudah memintamu untuk tidak membiarkan Monisa keluar? Kenapa kau tidak menghentikannya? Kami belum menemukan bukti apapun. Seandainya waktu yang baik sudah lewat, kita bisa saja menunda pertunangannya. Apa yang kau lakukan? Kau mengucapkan segalanya. Risap, aku memberimu satu tugas, tapi kau tidak bisa melakukannya. Apa yang kita lakukan sekarang? Aku tidak bisa memikirkannya. Bagaimana kita menyelamatkan Karan? Bibi, kau bisa memarahiku nanti. Aku perlu menemukan Samir dan Sristi sekarang. Aku mohon. Aku sudah mencari di seluruh rumah. Di mana Samir dan Sristi? Akan kutelepon mereka. Kau sering memarahiku karena kesalahan kecilku, Samir. Sristi, kau telah merusak semua rencana. Kau mengacaukan segalanya. Aku muak denganmu. Kau terus bertengkar denganku sepanjang waktu. Tapi untuk kali ini bersikaplah baik padaku. Kau tidak pernah fokus pada tugasmu. Berhentilah menggangguku. Itu Risap. Apa? Aku minta maaf ya, Risap. Ya, dia minta maaf pada semua orang, tapi dia tidak pernah meminta maaf padaku. Kenapa aku harus minta maaf padamu? Itu salahmu, bukan salahku. Benar, aku selalu membuat kesalahan. Kau harus membiasakannya. Itu benar, kau bodoh. Berhenti membuat lelucon seperti itu. Iya. Jika kau sudah selesai, boleh aku bicara? Pertama, beritahu aku, di mana kalian bertengkar sebelumnya? Di sana, di sini, dimanapun dia bertengkar denganku sepanjang waktu. Itu benar, Risap. Aku tidak bicarakan itu. Kalian bertarung beberapa waktu dan kau menyebut Prithvi dan itu menyebabkan pertengkaran kalian. Di mana kalian saat itu? Bagaimana kau tahu Aku menanyakan bahwa... sesuatu padamu. Di mana kalian bertengkar? Di seluruh rumah, Risap. Dia menegurku karena kesalahan kecil. Izinkan aku mengatakan apa yang terjadi. Satu-satunya kesalahan yang aku buat adalah... Aku mendengarnya dan aku tidak ingin membicarakan itu sekarang. Bagaimana kau bisa mendengarnya? Bagaimana? Tunggu sebentar. Jangan-jangan dia memasang kamera di seluruh rumah ini. Tidak ada hal seperti itu. Aku pergi ke kamar Monisa. Maksudku, dia ada di kamarku. Aku pergi ke sana, aku berhasil mendapatkan ponselnya. Aku menumpahkan air padanya dan mengirimnya ke kamar kecil. Begitu dia masuk, aku menguncinya dari luar. Setelah itu, aku memeriksa ponselnya. Sebelum aku bisa melakukan itu, seseorang menelponnya. Aku menjawab panggilan itu dan aku mendengar kalian berkelahi. Tunggu sebentar. Apa kau melihat nomornya? Namanya pasti muncul di layar, kan? Iya, pengacau. Dengan nama itulah dia menyimpan nomornya. Saat itu aku menerima panggilannya, tidak ada yang bicara. Kemungkinannya adalah dia mendengar kalian berkelahi. Aku mendengar kalian berkelahi di ponsel Monisa. Apa artinya itu? Artinya orang tersebut ada di sekitar kalian saat itu. Itu sebabnya aku bertanya, di mana kalian bertengkar tadi? Risap, dia sangat berbakat. Dia bisa memulai pertengkaran di mana saja. Nah, kau lihat kan? Tapi aku pikir kami bertengkar di koridor. Tapi tidak ada seorang pun di sana. Bagaimana mungkin dia ada di sana? Risap. Aku dengar kalian berkelahi dari ponsel Monisa. Aku dengar dengan jelas. Maaf. Tidak apa-apa, Risap. Apa kau mencatat nomornya, Risap? Beritahu aku. Aku ingin melakukan itu, tapi aku tidak bisa. Kenapa? Monisa mendengar nada deringnya. Dia mengamuk dan mendobrak pintunya. Dia pasti sudah berhasil membukanya kalau aku tidak buka. Jadi aku menghapus nomornya itu. Apa? Tapi nomornya... Risap, kau menghancurkan semuanya. Hei, kau mengatakan apa, Sristi? Sristi, aku tidak berbakat seperti dirimu. Aku tidak bisa menangani hal-hal seperti itu dengan cepat. Aku juga tidak seperti Karan. Ini sulit bagiku. Risap, Samir, Sristi, saatnya upacara pertunangan. Hei, kenapa kalian tetap di situ? Nanti kami akan ke sana, Aku Nek. bilang sudah waktunya acara pertunangan dan Monisa sudah sampai di sana. Kami tidak bisa menahannya. Ayo, kami akan ke sana. Itu rencana yang sia-sia. Risap, apakah Monisa akan mundur dari pertunangan? Bagaimana aku bisa mengetahui hal itu? Dia tidak menerima panggilan teleponku. Bagaimana aku tahu Monisa akan mundur atau tidak?